Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini Mimina mau sharing resep masakan nasi kebuli ayam. Ini versi ekonomisnya dari nasi kebuli kambing ya. Hasilnya tetap enak banget, wow banget. Dan ini bisa jadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan di bulan Ramadan nanti. Dicoba ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini bumbu halus yang kedua, nanti dimasukin kedua. Yang ini bumbu halus pertama. Ini semuanya dihaluskan, dan ini kemiringnya juga sudah disangrai terlebih dahulu. Ini ada tomat dan cabai hijau. Ini ada garam, penyedap rasa, dan mentega. Nah, mentega di sini karena Mimi di sini cuma ada mentega, jadi ya pakai mentega. Lebih enak pakai minyak samin ya. Tadi ada ayam 2 kilo, dan ini ada santan kental atau bisa juga pakai santan instan. Nah, ini ada acar. Nah, ini bumbu halus yang kedua. Ini di blender, dihalusin dulu ya. Nah, ini bumbu halus yang pertama, nanti malah dimasukinnya terakhir gitu, berikutnya. Setelah dihalusin jadi seperti ini. Nah, ini dimasukin lagi bawang bombay. Ini semua bumbunya kalau misalnya dirasa kurang gitu bisa ditambah sesuka hati, nggak ada patokan khusus tentang bumbu-bumbu ya. Kalau Mimi sih, kalau misalnya bumbu rempahnya lebih banyak, itu hasilnya pasti akan lebih enak. Jadi jangan khawatir, kalau kebanyakan it's okay, nggak masalah. Nah, ini tomatnya dihalusin. Kalau cabai nggak usah dihalusin, nanti dimasukin aja. Nah, ini dia bumbu halus pertama, dihaluskan juga. Nah, ini semua bumbu dihalusin ya. Jadi ada bumbu pertama dan bumbu kedua. Ini dihalusinnya beda waktu gitu ya. Jadi nanti ada bumbu yang harus dimasukkan pertama kali. Nah, ini dihaluskan. Nah, ini dia bumbu putih yang harus dimasukkan pertama. Kalau bumbu yang kuning tadi dimasukin kedua ya. Nah, ini dipanasin dulu menteganya. Kalau misalnya pakai minyak samin itu dijamin pasti akan hasilnya lebih yummy. Tapi ini karena di rumah adanya mentega, jadi Mimi pakai mentega. Nah, ini alhamdulillah banget, Mimi ada orderan 100 rice bowl nasi kebuli ya. Nah, jadinya Mimi sekalian masak banyak, sekalian di videoin juga biar semuanya bisa tahu gimana caranya bikin nasi kebuli. Setelah bumbu halus tadi tanak, masaknya dimasukin lah tomat yang sudah dihaluskan. Nah, ini harus sampai bener-bener tanak ya. Nah, ini terus dimasukin cabai hijau. Kalau adanya cabai hijau yang besar juga nggak apa-apa banget, yang penting cabai hijau ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai masak lagi. Diaduk-aduk. Ini pakai apinya api kecil aja ya. Nah, sabar untuk ngaduk-aduknya. Nah, ini bumbu kuning yang tadi udah dihalusin, dimasukin, diaduk lagi sampai tanak lagi. Nanti baunya, rempah-rempahnya akan kerasa banget kalau udah mau tanak ya. Ini kemudian dimasukin ada serai, ada kayu manis, ada daun salam. Nah, ini sebenarnya harus ditambahin daun kari ya. Ini hasilnya pasti lebih enak. Tadi karena nggak ada ya, nggak apa-apa. Ini dimasukin ada
ayam yang sudah dibersihkan, diaduk-aduk sampai ayamnya terlumuri dengan bumbunya ya. Ini nanti dimasak sampai ayamnya matang. Nah, seperti ini. Diaduk terus. Kemudian dimasukin garam dan penyedap rasa. Ini buat perasa ayamnya juga biar rasanya enggak anyep ya, karena ini ayamnya nanti kan buat topping. Nah, ini dia beras untuk 100 porsi rice bowl. Mimi masak 10 liter beras. Nah, ini berasnya yang sudah dibersihin kemudian langsung dikukus sampai berasnya kadar airnya menyusut ya, sampai kayak gini hasilnya. Nah, seperti ini udah kering gitu. Nah, ini dipindah kalau sudah dalam keadaan kering. Nanti berasnya yang tadi dipindah di wadah lain ya. Nah, ini ayamnya sudah matang, kemudian diangkat. Ini ayamnya rasanya udah enak banget karena bumbunya kan, ini bumbunya rempah-rempahnya kerasa banget ya, jadi pasti yummy. Nah, ini ayamnya tanpa digoreng pun udah enak banget, ini kayak rendang gitu deh rasanya, enak. Nah, ini bumbunya seperti ini. Ini wanginya bener-bener semerbak, enak banget. Nah, ini kemudian dimasukin santan ya. Nah, setelah itu dimasukin air matang sekitar 1,5 sampai 2 liter. Nah, ini dia dimasak sampai benar-benar mendidih ya. Nanti ini bisa diicipin dulu ya, misalnya kurang asin bisa ditambahin garam. Soalnya nasi kebuli kan nanti itu nasinya udah harus benar-benar kerasa rempah dan ada rasanya gitu, bukan anyep gitu rasanya. Nah, ini udah mendidih seperti ini. Dimatikan apinya, terus ini nanti dimasukin ke beras yang sudah dimasak tadi. Nah, nih beras yang sudah menyusut airnya tadi langsung dimasukin apa tadi, hasil masakan kita tadi kita masukin ke sini, air rempah. Nah, ini, nah santan rempah tadi kita masukin di sini, diaduk-aduk ya, ini biar semuanya berasnya tercampur gitu, nasinya biar kecampur dengan rata. Nah, ini ditambah lagi sampai semua beras tercampur dengan air santan rempah tadi ya. Nah, ini dimasukin semuanya aja. Nah, diaduk lagi. Ini memang bikin nasi kebuli agak step-stepnya harus diperhatikan ya. Ini memang agak butuh waktu masaknya, tapi bener-bener nanti hasilnya worth it banget lah. Nah, ini dia yang sudah beras nasi yang sudah direndam pakai air panas tadi, hasilnya seperti ini dan siap untuk dikukus ya, dikukus sampai matang ya, siap. Nah, ini sebagai pelengkap nasi kebulinya. Sambil nunggu nasinya matang, ini Mimi mau bikin scramble egg, telur dadar orak-arik ya. Nah, ini dipanasin dulu menteganya, pakai mentega ya, biar lebih enak, gurih nanti telurnya.
Nah, kemudian dimasukin satu persatu telur. Nah, ini masukin satu persatu. Ini apinya kecil aja ya. Telur kan udah gosong tuh, jadinya ya apinya kecil aja. Kalau ini mau ditambahin susu, boleh banget. Hasilnya pasti lebih fluffy dan creamy. Tapi ini Mimi nggak pakai susu deh, jadi cuma telur aja. Nah, kayak gini semuanya dimasukin. Sebagai pelengkap nasi kebuli itu bebas ya, bisa ditambahin kerupuk, bisa tambahin emping, atau pangsit goreng juga bisa. Ini Mimi tambahin telur karena pelengkap lainnya kan sudah ada ayam yang tadi sudah dimasak dengan rempah santan tadi ya. Nah, selain ayam, ayamnya nanti disuir. Nah, ini dibikin scramble-nya egg dulu. Ini diaduk-aduk dengan api kecil. Sabar ya ngaduknya, soalnya kalau apinya besar cepat matang tapi nanti aromanya gosong, nggak enak. Nah, ini tambahin bumbu penyedap. Nah, ini bikinnya juga cepet kok, nggak makan waktu lama. Nah, kayak ini nih, ini sudah mau matang. Ini anak-anak juga pasti suka banget nih makan scramble-nya egg. Udah enak banget, nasi putih sama scramble egg. Nah, ini diaduk-aduk sampai kecampur rata dan nah, kayak gini hasilnya. Dilihat ya, harus sering-sering dicek nasinya gimana, jangan sampai gosong. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini pakai rice bowl ukuran 650 ml. Nah, kayak gini. Pulen banget kan? Enak banget. Ini bisa ditaburi kismis gitu juga bisa. Tapi ini tanpa kismis juga udah enak. Nah, ini 10 liter beras bisa jadi 100 rice bowl ya. Nah, ini menu masakan yang pasti dicari di bulan Ramadan. Ini menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan ya buat para mamis yang bingung nih cari ide jualan apa ya. Nah, ini menu nasi kebuli ayam ini bisa dicoba. Kalau pakai kambing juga resepnya sama kok. Hasilnya juga pastinya enak banget. Nah, ini dia. Nah, ini ditambahin bawang goreng biar wanginya, rasanya lebih sedap. Nah, seperti ini. Enak banget. Ngiler kan? Nah, ini ayam yang tadi sudah diungkep, dibumbuin dengan rempah-rempah santan tadi. Ini scramble egg yang tadi udah dimasak. Nah, penyajiannya seperti ini. Kemudian ditambahkan acar. Isinya ada wortel, bawang merah, timun, dan cabai rawit. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar Mimina lebih semangat bikin kontennya, semangat masaknya. Oke, nah ini amat sangat harus dicoba ya. Rikuk, rikuk, rikuk.